Welcome to Fikfis Channel. Kali ini Mimin akan membahas sebuah kisah tentang dua orang pemuda yang ditangkap oleh pemerintah Afrika Selatan karena menentang politik apartheid. Keduanya dijebloskan ke penjara Pretoria dengan keamanan yang super maksimum. Apakah mereka berdua bisa kabur dari penjara tersebut? Tanpa banyak bacot lagi, yuk kita gaskan. Hey! Pada tahun 1973, separuh negara Afrika Selatan membara dikarenakan politik apartheid. Masyarakat dipisahkan menurut warna kulit mereka. Yang berkulit putih bebas kesana kemari, sedangkan yang berkulit hitam selalu didiskriminasi dan selalu mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan tidak menyenangkan. Dua orang pemuda berkulit putih, yakni Timothy Jenkins dan Stephen Lee, menentang hal tersebut, sehingga keduanya bergabung dalam Kongres Nasional Afrika. Tim dan Lee melaksanakan misi anti-apartheid dengan cara menyebarkan bom pamflet di jalanan untuk membangkitkan rasa perjuangan kaum kulit hitam akan kesetaraan ras di Afrika Selatan. Bom pun meledak, dan pamflet-pamflet tersebut langsung berhamburan ke udara sehingga banyak orang yang ada di situ langsung memungutnya. Melihat misi mereka telah berhasil, Tim dan Lee segera bergegas pergi dari tempat itu. Namun sialnya, Tim dan Lee langsung dicegat dan ditangkap oleh pihak kepolisian setempat. Beberapa hari kemudian, yakni pada bulan Juni 1978 bertempat di Cape Town, keduanya pun disidangkan. Tim yang merupakan perakit bom diputus 12 tahun penjara, sedangkan Lee yang hanya ikut-ikutan diputus hanya 8 tahun penjara. Setelah itu, keduanya langsung dibawa ke penjara politik Pretoria untuk pria kulit putih, yang merupakan penjara dengan keamanan maksimum yang pernah ditempati oleh Nelson Mandela. Sesampainya di sana, Tim dan Lee langsung disambut oleh kepala penjara Kapten Snaple. Hey! You are the white Mandela. You are the most deluded of them all. Hari pertama dalam Pretoria, keduanya bertemu dengan Dennis Goldberg yang merupakan tahanan politik yang dituakan dalam penjara tersebut. Tim dan Lee yang berencana kabur dari tempat itu langsung mengutarakan rencana mereka tersebut kepada Dennis. Namun Dennis menyarankan agar keduanya mengurungkan niatnya sambil menjelaskan alasannya tersebut. Let me give you the guided tour. There's nothing they'd like more than to pump holes into you. Searchlights, all from sundown to sunrise. Berbeda dengan Leonard Fontaine yang waktu itu langsung menemui keduanya di lapangan penjara. Leo malah sangat mendukung usaha mereka berdua untuk kabur dari Pretoria dan berjanji akan membantu usaha pelarian tersebut. You tell me when you have something. Dalam kesehariannya, Tim berusaha berpikir keras tentang cara untuk kabur dari Pretoria. Hingga akhirnya pada suatu malam, dia mendapat ide untuk memulai usaha pelarian mereka tersebut. No, we make keys. No, from wood. Saat berada di ruang makan, Leo sengaja membuat keributan agar Tim bisa memperhatikan dan mempelajari kunci sel yang dibawa oleh petugas. Keys when it comes over. No. You have left. You both can find yourself. Now. Hari-hari pun berlalu. Tim terus saja memperhatikan setiap kunci yang dibawa oleh petugas dan langsung membuat gambar kerangkanya di kertas dan langsung dieksekusi di meja kerjanya. Hingga suatu hari, ketika akan keluar dari ruang kerja, tiba-tiba petugas datang untuk melakukan pemeriksaan. Tim segera berburu menyembunyikan kunci yang belum selesai dia buat di dalam botol air minum. Dan ketika akan keluar, petugas langsung memeriksa botol air minum milik Tim. Dan beruntungnya, petugas tidak mendapati kunci yang disembunyikan tersebut. Tim langsung melanjutkan pembuatan kunci di dalam kamar selnya dengan penuh ketelitian. Hingga akhirnya, namun ternyata masih ada satu pintu lagi yang menutupi kamar selnya, yang sialnya pintu tersebut hanya bisa dibuka dari luar kamar sel. Keesokan harinya, Tim kembali memperhatikan detail kunci yang dibawa oleh petugas dan segera membuat salinan kunci tersebut. Ketika kunci telah selesai dibuat, Tim langsung menguji kunci tersebut. Sementara Leo terus mengawasi gerak-gerik petugas. Dan ternyata kunci yang dia buat berhasil memutar silinder pintu sel. Tim pun bermaksud akan memutar kembali silinder pintu sel tersebut. Namun tiba-tiba kunci yang dia buat patah. Tim dibuat panik karena selain kuncinya patah, saat itu Leo langsung mengisyaratkan kedatangan petugas. Setelah petugas itu pergi, Tim berusaha memasukkan kunci utama, namun usahanya sia-sia. Ketika malam hari tiba, sang petugas datang untuk menutup pintu sel. Tim yang berada di dalam kamar sel sudah pasrah dan takut akan ketahuan. Namun beruntung, petugas tersebut tidak menaruh curiga. Keesokan harinya, mereka bertiga segera mencari ide agar bisa membuka pintu kedua yang hanya bisa dibuka dari luar kamar sel. Lee yang melihat gagang sapu yang dipegang oleh Leo tiba-tiba mendapat ide. Mereka bertiga langsung mencoba ide tersebut, namun ternyata masih ada yang kurang.
Tim yang waktu itu sedang berada di ruang kerja seketika terinspirasi saat melihat sebuah katrol. Dia pun langsung membuat alat untuk memutar kunci dari luar sel dengan menggunakan gagang sapu dan balok yang bisa diputar seperti katrol. Setelah alat tersebut selesai dibuat, tim langsung melakukan uji coba. Dan ya, ternyata alat tersebut berhasil memutar kunci pintu sel dari luar kamar. Tim pun segera memberitahukan hal tersebut kepada kedua temannya, dan kunci-kunci yang telah dibuatnya segera disembunyikan di lahan perkebunan. Hari-hari berlalu, tim pun segera membuat kunci-kunci pintu sel yang memisahkan tiap blok dan mengarah ke pintu keluar. Dan pada malam harinya, kunci-kunci tersebut diuji coba di tiap-tiap pintu sel yang mengarah ke pintu keluar. Hingga suatu waktu, tim yang kelelahan karena begadang tidak mendengar bunyi bel, dan terus tidur di kamarnya hingga didatangi oleh kepala penjara. Kepala penjara langsung memarahi tim dan menyuruh anak buahnya untuk menggeledah kamarnya tim. Dan waktu itu, kepala penjara tidak sengaja menjatuhkan mangkuk yang berisi anakan kunci yang belum selesai dibuat oleh tim. Kepala penjara yang sudah mulai curiga segera menanyakan perihal anakan kunci tersebut. Namun tim yang jenius segera mengatakan bahwa barang tersebut digunakan sebagai penyangga foto. What an utterly stupid idea. Beberapa waktu kemudian, tim menjalani pemeriksaan gigi, dan oleh dokter dinyatakan bahwa tim harus dibawa keluar sementara untuk operasi gigi karena adanya pembusukan di gigi. Hal itu pun tidak disia-siakan oleh tim. Ketika dibawa keluar dari dalam penjara, tim terus mengamati setiap tempat yang dia lalui. Suatu hari, ketika tim sudah kembali ke penjara, dia mengadakan rapat bersama para tahanan politik lainnya. Tim pun mengatakan bahwa semua kunci pintu keluar sudah berhasil dia buat, dan dia mengajak yang lain untuk ikut kabur bersama mereka bertiga. Namun Dennis dan kelompoknya menolak untuk ikut, karena jika ketahuan, masa hukuman mereka akan berpanjang ataupun paling sialnya mereka bisa ditembak. Hari yang ditentukan pun tiba. Waktu itu beberapa petugas jaga sedang keluar dan tersisa hanya satu orang saja petugas yang berjaga. Tim, Leo, dan Lee segera bersiap untuk kabur dari penjara tersebut. Untuk terakhir kalinya, tim membujuk Dennis untuk ikut kabur, namun Dennis tetap menolaknya. Mereka pun segera membuka pintu sel dari satu blok ke blok lainnya, kemudian singgah bersembunyi di sebuah gudang kecil. Petugas yang waktu itu dari WC bermaksud akan menaruh kembali alat sedot WC itu di gudang tersebut. Namun untungnya, waktu itu Dennis segera mengalihkan perhatian petugas, sehingga petugas langsung pergi ke arah kamar sel. Medea! Medea calling you! All right, enough! Melihat hal itu, tim dan kedua temannya langsung buru-buru keluar dari dalam gudang dan bergegas membuka pintu sel lainnya. Saat akan membuka pintu sel ketiga, Leo mengatakan bahwa dia akan kembali dan pergi ke ruang kontrol untuk membuka pintu elektrik. Dan ketika pintu elektrik berhasil dibuka, Leo langsung bergabung dengan keduanya dan melanjutkan perjalanan. Dan tibalah mereka bertiga di pintu paling terakhir. Tim pun segera mencoba semua kunci yang dia buat, namun sialnya pintu tersebut tetap tidak mau terbuka. Tim mengusulkan untuk segera kembali, namun Leo menolak dan langsung mencoba membobol kunci pintu tersebut, yang mana hal itu membuat tim menjadi panik. Dengan sedikit usaha, akhirnya kunci pintu tersebut berhasil dibobol, dan pintu akhirnya berhasil dibuka. Mereka pun segera memakai pakaian mereka agar tidak kelihatan seperti napi. Setelah itu mereka langsung keluar dari pintu tersebut untuk menuju jalan raya. Namun masih ada satu tantangan terakhir, yaitu sniper. Akhirnya mereka bertiga gantian untuk mengawasi sniper tersebut dan berhasil keluar dari dalam kompleks penjara dan segera menuju jalan raya. Sesampainya di jalan raya, mereka sempat bertemu dengan beberapa petugas jaga yang sedang nongkrong di luar penjara. Namun beruntung mereka bertiga tidak dikenali. Mereka bertiga pun segera bergegas pergi dari tempat itu. Setelah berada di tempat umum, mereka segera berbaur. Tim langsung memesan taksi, namun supir taksi takut menaikkan mereka bertiga karena berkulit putih. Karena tim yang memaksa, akhirnya supir taksi tersebut pun segera mengiyakan. Dan mereka segera pergi dari tempat itu menuju Jabalk untuk melanjutkan pelarian. Di tempat terpisah, seorang petugas bermaksud membuka pintu kamar selnya para tahanan. Dia pun dibuat kaget karena Tim dan Lee tidak ada dalam kamar selnya. Dan film pun tamat.